Haleluya, haleluya saudara. Salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini dan video doa pagi ini. Kita bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita. Dan di hari yang baru ini kita mau awali dengan berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari mendapatkan berkat firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Silakan bagikan juga video renungan pagi ini saudara kepada setiap keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi dan doa pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa bersama buat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami, kuatkan, teguhkan kami dan terangi jalan kami melalui firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu dan kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saudara, saya rindu kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini tentang keselamatan keluarga kita. Karena tentu saja yang terpenting dalam kehidupan kita adalah keluarga. Lebih daripada kesuksesan, lebih daripada keberhasilan, keluarga adalah yang utama. Pertanyaannya, apakah keselamatan sudah terjadi di tengah keluarga kita? Kita akan belajar bagaimana supaya keluarga kita mengalami keselamatan dari ayat firman Tuhan ini saudara. Saya akan membacakan terlebih dahulu kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus dalam perjalanan pelayanannya, masuklah ia ke kota Yeriko dan melintasi kota itu. Lalu kemudian orang banyak berduyun-duyun datang.
untuk mengikut Yesus, untuk melihat Yesus. Lalu kemudian saudara, di kota itu ada seorang yang bernama Sakeus. Dia adalah kepala pemungut cukai. Ia adalah seorang yang kaya. Lalu yang unik dari akhir dari kisah ini saudara, adalah di mana Yesus memutuskan untuk singgah ke rumah Sakeus. Dan kemudian saat berada di rumah Sakeus, dia mengucapkan satu kalimat yang sangat luar biasa, yang saya percaya setiap kita juga rindu kalimat itu digenapi dalam kehidupan kita, di tengah keluarga kita, di mana kalimat itu adalah ayat yang ke-9. Yesus berkata kepada Sakeus, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Kalimat yang sangat indah saudara. Yesus berkata ketika dia berada di rumah Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Artinya apa saudara? Keluarga Sakeus mengalami keselamatan. Apakah saat ini keluarga kita sudah diselamatkan saudara? Seperti yang di awal saya singgung, ada banyak hal yang penting dalam hidup ini. Kita penting untuk mencari nafkah. Kita penting untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga kita. Sangat penting untuk kita mengangkat derajat keluarga kita, berusaha untuk mencapai keberhasilan, kesuksesan, mengangkat ekonomi keluarga kita, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi jauh lebih penting dari semuanya itu saudara, adalah supaya keluarga kita diselamatkan. Nah, itu yang saya rindu kita renungkan saat ini saudara. Apakah keluarga saudara sudah mengalami keselamatan? Karena jika keluarga kita belum mengalami keselamatan, kalau misalnya saudara adalah seorang suami, kalau istri saudara belum diselamatkan, anak-anak saudara belum diselamatkan, sekalipun kebutuhan mereka tercukupi semua, tapi kalau mereka mati, mereka pasti akan masuk neraka. Saudara, alangkah kejamnya kita jika kita membiarkan keluarga kita masuk neraka dan dihukum sampai selama-lamanya. Kalau saudara adalah seorang istri, sudahkah suami saudara diselamatkan? Sudahkah anak-anak saudara diselamatkan? Sudahkah mereka mengalami kepastian keselamatan supaya hidup mereka diselamatkan dan mereka menjadi warga kerajaan sorga? Kalau saudara orang tua, bagaimana dengan anak-anak saudara? Sudahkah mereka mengalami keselamatan, kepastian keselamatan? Kalau saudara anak-anak, bagaimana dengan orang tua saudara? Sudahkah mereka mengalami kepastian keselamatan? Demikian juga saudara-saudara kita, sudahkah mereka mengalami keselamatan? Biarlah pertanyaan-pertanyaan ini menjadi perenungan yang mendalam bagi kita hari ini saudara. Sudahkah mereka yang kita cintai itu memiliki kepastian keselamatan di dalam hidup mereka? Jika tidak saudara, sekalipun kita berkata kita mengasihi mereka, maka sebenarnya kasih kita dipertanyakan kalau kita mengizinkan, kalau kita membiarkan mereka menuju ke neraka sampai selama-lamanya. Bukti kasih yang terdalam bagi keluarga kita adalah memberitakan Injil, memastikan bahwa mereka mengalami kepastian keselamatan, sehingga kapanpun kita semua akan menghadap Tuhan, kita semua pasti masuk surga yang indah bersama. Dan itulah kalimat yang diungkapkan oleh Yesus kepada keluarga Sakeus. Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Dan saya percaya saudara, keluarga kita semua merindukan kalimat ini. Kita semua merindukan supaya kalimat ini digenapi di tengah keluarga kita. Adakah saat ini saudara rindu keluargamu diselamatkan? Biarlah kalimat firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Adakah saudara saat ini mungkin sedang menangis rindu bagaimana supaya keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu diselamatkan, suami istri diselamatkan? Biarlah kalimat firman Tuhan ini digenapi di tengah keluarga saudara. Tetapi saudara, ayat 19 itu tidak begitu saja terucap kepada keluarga Sakeus. Ada peristiwa sebelumnya terjadi sehingga akhirnya keluarga Sakeus mengalami keselamatan. Ada hal yang dilakukan oleh Sakeus sebelumnya sehingga akhirnya keluarganya mengalami keselamatan. Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, kepada keluarga ini.
Artinya apa, saudara? Kalau kita rindu keluarga kita diselamatkan, mari kita belajar dari Sakeus. Bagaimana sehingga terjadi keluarganya diselamatkan. Bagaimana sehingga kalimat hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini diberikan kepada Sakeus. Kita akan lihat, saudara, ada 3 alasan. Sedikitnya 3 alasan sehingga akhirnya Yesus berkata kepada Sakeus, kepada keluarga Sakeus, bahwa hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Alasan yang pertama kita lihat ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara, tadi dikatakan di ayat 2 bahwa Sakeus ini adalah kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Seorang kepala pemungut cukai, seorang yang kaya. Kepala pemungut cukai bisa dibilang, saudara, dia tidak peduli apa-apa kecuali uang, kecuali kekayaan. Kenapa begitu? Karena pemungut cukai pada waktu itu adalah orang yang mengabdi kepada penjajah untuk memeras bangsanya sebenarnya. Nah, tetapi seorang pemungut cukai, seorang yang kaya, ketika Yesus datang, kita melihat ayat 3, ia berusaha melihat Yesus, tapi ketika ada terhalang karena badannya pendek, ia berlari mendahului orang banyak, ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Jadi yang pertama kita lihat di sini, saudara, sebelum ayat 9, kalimat Yesus berkata bahwa rumah ini hari ini diselamatkan. Sebelumnya ada satu peristiwa di mana Sakeus rindu dan haus akan Tuhan. Kerinduan dan kehausannya akan Tuhan melampaui keterbatasannya. Dia badannya pendek, tapi dia berusaha lari. Bahkan kerinduan dan kehausannya akan Tuhan melampaui gengsinya, saudara. Seorang pemungut cukai, seorang kaya, tetapi dia kemudian manjat pohon. Orang kaya itu manjat pohon, kepala pemungut cukai itu manjat pohon, karena kerinduannya untuk melihat Yesus, saudara. Kerinduannya untuk melihat Yesus mengalahkan gengsinya, mengalahkan segala keterbatasannya. Itulah yang terjadi sehingga akhirnya ketika Yesus berada di rumahnya, Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Karena di rumah itu ada seorang pribadi yang bernama Sakeus, yang sampai di satu titik dia begitu rindu dan haus akan Tuhan, dan itu yang menjadi alasan akhirnya keluarganya mengalami keselamatan. Saudara, mungkin ada yang berkata, saya sudah berusaha menginjili keluarga saya, tapi mereka tidak mau, mereka tidak tertarik, dan sebagainya. Sehaus apa saudara akan Tuhan? Seberapa dalam kehausan saudara akan Tuhan? Kalau saudara adalah orang yang begitu rindu dan haus akan Tuhan, lalu kemudian air kehidupan itu mengalir dalam kehidupan saudara, roh itu memenuhi kehidupan saudara, maka akhirnya air kehidupan itu juga akan mengalir kepada keluarga-keluarga kita. Orang-orang akan melihat kehausan kita, orang-orang akan melihat kerinduan kita akan Tuhan, dan kemudian ketika rindu dan kehausan akan Tuhan mendalam dalam diri kita, itu akan mengubah hidup kita, saudara, dan itu akan membuat apa yang mereka lihat di dalam diri kita, mereka juga tertarik untuk datang kepada Tuhan. Jadi, saudara, untuk supaya keluarga-keluarga saudara diselamatkan, haus dan rindulah akan Tuhan. Karena bagaimana mereka tertarik dan rindu akan Tuhan kalau saudara sendiri yang sebagai orang yang sudah mengikut Tuhan, saudara tidak rindu akan Tuhan, saudara tidak haus akan Tuhan. Sakeus, kenapa ayat 9 Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini? Karena Sakeus begitu rindu akan Tuhan. Kerinduan itu malah mengalahkan segala keterbatasannya. Kerinduan itu malah mengalahkan segala keegoisannya. Dan akhirnya keluarganya diselamatkan. Hari ini, saudara, kalau saudara rindu keluarga saudara diselamatkan, rindu dan hauslah akan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, ayat yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ketika Yesus sampai di tempat
Sakeus manjat pohon itu, saudara. Dia melihat ke atas dan dia lihat Sakeus. Dia berkata, "Sakeus, turunlah, hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saat Sakeus mendengar itu, ia segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, penekanannya adalah Sakeus menerima Yesus dengan sukacita di rumahnya. Orang yang tidak pernah memikiri orang lain, orang yang selama ini keuntungan yang dia kejar itu adalah materi, keuntungan, kekayaan dan sebagainya. Dia tidak peduli orang lain, siapapun dia tidak peduli. Bahkan bangsanya sendiri ikut dia tindas demi mendapatkan keuntungan. Tapi kali ini, kalau selama ini sukacitanya adalah materi, kekayaan, harta, uang dan sebagainya, tapi kali ini sukacitanya berubah. Sukacitanya adalah ketika Yesus hadir di rumahnya. Dia bersukacita ketika Yesus berkata, "Aku harus menumpang di rumahmu." Kalau selama ini mungkin dia hitung-hitungan, kalau kamu datang ke rumah nanti begini, nanti begitu, aku harus menyediakan lagi ini, menyediakan lagi itu, hitungan ekonominya mungkin begitu kuat. Tapi kali ini ketika Yesus berkata, "Aku harus menumpang di rumahmu," dia menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, apa yang menjadi sukacita saudara? Jangan sampai perkara dunia ini menjadi sumber sukacita kita melampaui Yesus. Kalau Yesus yang menjadi sumber sukacita kita dalam hidup kita, saudara, itu akan terpancar kepada orang lain. Kalau Yesus yang menjadi sumber sukacita saudara di rumah saudara, di tengah keluarga saudara, sukacita itu akan terpancar kepada keluarga saudara, dan mereka yang belum diselamatkan akan tertarik, dan mereka juga akan rindu datang kepada Tuhan. Kalau sukacita itu ada dalam diri saudara, sukacita akan Yesus ada dalam diri saudara. Itu yang kedua, saudara. Lalu kemudian yang terakhir, kita lihat ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Lihat saudara, ketika Yesus mau menumpang ke rumah Sakeus, ayat 7 dikatakan, "Maka semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, dan mereka berkata, 'Ia menumpang di rumah orang berdosa.'" Jadi orang-orang marah, orang-orang bersungut-sungut saat Yesus mau datang ke rumah Sakeus. Kenapa? Karena Sakeus dicap, dan memang demikianlah adanya, bahwa dia adalah orang berdosa, penindas bangsa sendiri, pemungut cukai. Tetapi saudara, saat orang-orang bersungut-sungut, kali ini Sakeus berdiri dan dia berkata, "Setengah dari milikku, hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Selama ini yang dia kerjakan adalah menindas bangsanya. Apapun dia tidak peduli, yang penting dia dapat untung, yang penting dia kaya. Tapi kali ini setelah dia berjumpa dengan Yesus, ada perubahan hidup yang radikal, ada perubahan hidup yang total yang terjadi dalam dirinya, sehingga akhirnya kali ini perubahan itu nyata. Dia berkata, "Setengah milikku aku akan berikan kepada orang miskin, dan kalau ada selama ini yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat." Dan akhirnya Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Kenapa? Karena Sakeus mengalami perubahan hidup. Seberapa banyak orang, saudara, yang mengikut Tuhan, bahkan bertahun-tahun sudah berkarat untuk mengikut Tuhan, tapi tidak mengalami perubahan hidup. Sakeus begitu bertobat, langsung ada perubahan hidup secara radikal 180 derajat. Sehingga waktu itu keluarganya diselamatkan. Kenapa? Seringkali keluarga kita sulit diselamatkan karena hidup kita tidak berubah. Sehingga mereka berkata, begitunya mengikut Tuhan, kami tidak tertarik. Tapi kalau hidup kita berubah seperti Sakeus, keluarga-keluarga kita juga akan tertarik dan mereka akan mengalami keselamatan. Puji Tuhan, saudara. Betapa indah renungan firman Tuhan hari ini. Hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara, segala aktivitas saudara. Tapi ketahuilah bahwa jauh lebih penting dari pencapaian apa yang saudara rindu capai, lebih penting dari kesuksesan dan sebagainya, lebih penting dari kekayaan, keselamatan keluarga saudara jauh lebih penting. Bagaimana supaya keluarga kita mengalami keselamatan saudara? Milikilah kerinduan akan Tuhan di dalam hidup kita, seperti Sakeus. Bagaimana supaya keluarga kita diselamatkan saudara? Jadikan Yesus menjadi sumber sukacita dalam kehidupan kita, supaya keluarga kita juga melihat dan mereka tertarik kepada Yesus. Dan kemudian yang ketiga,
Milikilah perubahan hidup, alami perubahan hidup, supaya keluarga kita juga melihat dan mereka akhirnya rindu datang kepada Tuhan. Mereka rindu untuk mengalami perubahan hidup. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Raih kesuksesan dalam hidup saudara, tapi pastikan keluarga saudara mengalami keselamatan dengan saudara memiliki kerinduan akan Tuhan, dengan saudara menjadikan Yesus sumber sukacita saudara, dan dengan saudara mengalami perubahan hidup di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa bersama, menaikkan doa-doa kita. Tetapi biarlah terlebih dahulu saudara jadikan perenungan firman Tuhan ini, buat komitmen untuk menjadikannya menjadi renungan saudara sepanjang hari ini, renungan firman Tuhan ini saudara. Puji Tuhan, Tuhan yang memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan, sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, Nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka,
Berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau, dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan Engkau yang menolong anak-anak-Mu,
karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini,
saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini, saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini, saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini, saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silahkan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.